Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awfa alaina ni'aman katsiratan allati la tuhsa. Wa waqa alaina minal adai wal waba khususan min waba corona. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil jaza. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Shadaqallahul 'adim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat kecil, nikmat besar menurut kita, nikmat yang dirasakan maupun tidak dirasakan, dan banyak-banyak lagi nikmat yang Allah berikan, sehingga ada istilah la tuhsa. Ketika kita akan menghitung nikmat yang Allah berikan, la tuhsa, kita tidak bisa menghitungnya. Walaupun pepohonan yang berada di dunia ini kita jadikan pena dan air laut kita jadikan tinta, tetap kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu sangat pantaslah ketika kita banyak memuji melalui lisan kita dengan membaca alhamdulillah, itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kenikmatan yang Allah berikan tidak dicabut olehnya, bahkan ditambah-tambah lagi sesuai dengan itu. Allah pula lah zat yang masih menjaga kepada kita dari berbagai macam penyakit. Walaupun layaknya manusia, kadang kita sakit tinggi, sakit perut atau sakit apapun, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan obatnya, memberikan kesehatan kepada kita sendiri. Dan Allah pula lah yang menjaga kita dari berbagai wabah, terutama wabah yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu wabah virus corona atau COVID-19. Alhamdulillah kita keluarga besar SMK Insan Mandiri belum mendapatkan laporan ada yang positif atau ada yang terkena virus corona. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, Allah selalu melindungi kita dari berbagai wabah tersebut, terutama wabah corona. Khususnya kita, keluarga besar SMK Insan Mandiri, dan semua umatul muslimin wal muslimat yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Kalaulah ada yang sudah terkena atau terjangkit atau terkena virus, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan. Kalaulah ada yang sudah meninggal dengan wasilah terkena virus corona ini, mudah-mudahan Allah menerima iman Islam,
ampuni segala dosa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, kita bertemu atau Allah masih memberikan kesempatan di bulan Ramadan di hari yang ke-13 bertepatan dengan tanggal 6 April 2020. Mudah-mudahan kita istiqomah, diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas di bulan Ramadan ini, khususnya ibadah puasa sampai nanti full 30 hari, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, insya Allah Bapak akan mengambil tema yaitu musibah versus anugerah. Sengaja Bapak membawa tema tersebut agar menjadi bahan renungan bagi kita semua, bahan introspeksi, bahan muhasabah atas kejadian yang sedang menimpa kita pada saat ini. Karena apa? Karena ini semua adalah sudah menjadi kehendak atau sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa menghindarinya, yang kita tidak bisa mengelak darinya. Nah, hal tersebut sudah Allah gambarkan, sudah Allah isyaratkan di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22 yang tadi Bapak dibacakan di awal. Tolong dicatat ya, nanti kalian bisa membuka Al-Qur'annya, kalian bisa menganalisa terjemahannya, bisa menganalisis tafsirnya mengenai surah Al-Hadid ayat 22 tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Allah alam bimurad. Terjemahnya kurang lebih seperti ini. Ma'asoba, segala sesuatu yang menimpa kita, yang terjadi kepada diri kita, diperinci oleh Allah mim musibah. Min ini maknanya di dalam ilmu nahwu itu ada litabid. Jadi sebagian kecil saja, tidak semuanya yang menimpa kita kepada kita, yaitu diantaranya min musibah, yaitu musibah. Paradigma kita, musibah itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak tidur nyenyak, tidak makan enak, pokoknya membuat kita susah, membuat kita bingung, gundah gulana, membuat kita galau, membuat kita menyakitkan. Itu musibah. Padahal musibah itu adalah segala sesuatu yang menimpa kita, baik menurut kita itu baik atau menurut kita itu buruk, menurut kita itu mengenakan, menyenangkan, atau menurut kita itu tidak mengenakan, menurut kita itu menyakitkan. Itu musibah. Di segala sesuatu yang menimpa kita itu adalah musibah. Tapi interpretasi kita, paradigma kita, dan sudah menjadi bahasa Indonesia bahwasanya musibah itu adalah sesuatu yang menimpa kita, terjadi kepada diri kita yang tidak mengenakan, yang menyakitkan, bencana, banjir, longsor, itu musibah.
Padahal secara umum musibah itu adalah segala sesuatu yang menimpa kita. Nah, segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita, yang menimpa kita, mim musibah fil ardi, yang terjadi di muka bumi ini, longsor, banjir, virus corona yang sedang kita hadapi hari ini, wala fi anfusikum, dan terjadi kepada diri kita. Kita mendapatkan musibah, kita terkena penyakit, kita mendapatkan kenikmatan, mendapat nilai bagus misalkan contohnya. Kita kehilangan handphone, atau terjadi longsor, banjir, gempa bumi, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Fi anfusikum, terjadi kepada diri kita. Illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Ingat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah Allah tentukan fi kitabim min qabli an nabra'ah, sebelum Allah menciptakan alam dunia, sebelum Allah menciptakan kita, sebelum Allah menciptakan alam seluruh beserta isinya. Illa fi kitabim min qabli an nabra'ah, sudah Allah tentukan, sudah Allah sudah Allah takdirkan, sudah Allah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala yang terjadi kepada diri kita sebelum kita ada, sebelum alam dunia ada, sudah Allah tetapkan. Fi kitabim min qabli an nabra'ah. Nah, hal tersebut, inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya hal tersebut, bencana, banjir, longsor, gempa bumi, angin puting beliung, wabah corona yang sekarang sedang viral, itu inna ala dzalika al-yasir, merupakan hal yang sepele, merupakan hal yang kecil untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah ketika Allah menghendaki, jadi. Ketika Allah tidak menghendaki, maka tidak jadi. Gampang bagi Allah untuk menurunkan wabah corona yang heboh, yang mengganggu aktivitas kita, yang mengganggu belajar kita, aktivitas di luar, aktivitas di sekolah, aktivitas di kantor, di mana-mana. Gampang bagi Allah untuk menurunkan, dan gampang pula bagi Allah untuk mencabutnya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Oleh karena itu, mudah-mudahan jadi bahan renungan bagi kita semua. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini terjadi atas kehendak dan atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan. Nah, lantas bagaimana sikap kita ya, selaku seorang mukmin, sebagai seorang muslim, dalam menerima ketetapan Allah tersebut, dalam menyikapinya gitu ya, dalam menghadapi takdir tersebut. Ya, takdir, karena ini merupakan takdir atau qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ke sikap kita, Bapak akan sedikit memberikan sedikit gambaran ya mengenai takdir. Bahasanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan bagian dari rukun iman ya. Rukun iman yang terakhir kan iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, istilah lainnya adalah takdir ya. Qada itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya sama, ketetapan Allah. Cuman kalau qada itu adalah ketetapan yang belum terjadi. Kalau qadar itu sudah terjadi ya. Kejadiannya itu adalah qadar. Pada intinya baik qada maupun qadar itu adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkaitan dengan itu, para ulama ahli tasawuf
memberikan gambaran ini sebagai sedikit wawasan saja, sedikit ilmu saja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bahwa takdir itu ada takdir mu'allaq ya. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Yang tidak ada campur tangan kita di sana. Mohon maaf anak-anakku, mohon maaf. Ada takdir mu'allaq. Satu ya. Takdir mu'allaq itu adalah takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada campur tangan kita di sana. Ada andil kita di sana. Ya. Ada maksudnya menyesuaikan dengan perbuatan kita di dunia ini. Meskipun itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam istilah sains itu ada istilah hubungan kausalitas. Hubungan sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Ada akibat setelah ada sebab. Ya. Contoh konkret ya. Secara teori kita tidak akan mungkin jatuh miskin kalau kita rajin bekerja, rajin usaha, rajin ikhtiar ya, siang dan malam berdoa dan sebagainya. Secara teori itu adalah doa, ikhtiar, usaha itu merupakan sebab yang mengakibatkan kita tidak jatuh miskin. Yang pertama. Yang kedua, seorang siswa tidak mungkin akan mendapatkan nilai yang jelek kalau dia rajin belajar, kalau dia rajin berusaha, rajin menghafal, tidak banyak begadang, tidak banyak pacaran, contohnya itu ya. Pasti dia akan mendapatkan nilai yang bagus, akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sebab dia belajar giat, sebab dia belajar rajin, maka akibatnya akan mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan nilai yang bagus. Itu namanya hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat, ya. Itu yang namanya takdir mu'allaq. Jadi ada campur tangan kita sebagai manusia, yang walaupun itu merupakan sudah ketetapan Allah. Tidak mungkin secara teori gitu ya. Tidak mungkin kita diam saja gitu di rumah tanpa berusaha, tanpa berupaya gitu. Dengan cara apapun akan turun karunia rizki kepada kita. Tentunya kita harus berusaha, harus berikhtiar, harus berupaya. Itu takdir mu'allaq. Atau contoh misalkan ya, kalian punya teman dekat ya, tentunya kalau misalkan kita ingin direspon oleh teman dekat kita yang kita sukai, yang kita mau menyimpan rasa misalkan kepada si dia, ya kita harus PDKT, terus berusaha. Itu namanya ikhtiar. Itu namanya adalah nanti ada hubungan sebab akibat, baik itu diterima ataupun tidak, yaitu berarti takdir juga gitu ya. Tapi ada usaha, ada PDKT, kan namanya siapa, orang tuanya siapa, pekerjaannya apa, statusnya gimana, kan gitu ya. Itu namanya hubungan sebab akibat. Yang kedua ada takdir mubrom. Kalau takdir mubrom itu adalah yang mutlak, yang kita sama sekali tidak ada campur tangan kita, gitu ya. Yang kepastiannya tidak bisa ditawar-tawar. Kematian, kelahiran, kita lahir dari orang tua siapa, punya kakak tidakkah, punya adik tidakkah, apakah nanti kita akan menikah, tidak punya anak dan sebagainya. Itu merupakan takdir mubrom ya, yang
kepastiannya tidak bisa ditawar-tawar. Tentang kiamat tidak bisa ditawar-tawar, kalau sudah terjadi ya terjadi. Itu namanya takdir kubro. Itu sedikit kita berbicara dulu ke takdir, karena baik musibah, baik anugerah, itu semuanya adalah merupakan kehendak, takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ke inti, ke poinnya. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin dalam menyikapi, dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik menurut kita itu mengenakan ataupun menurut kita itu menyakitkan atau tidak mengenakan, agar takdir segala yang Allah timpakan kepada kita, baik menurut kita itu baik, mengenakan, baik menurut kita itu menyakitkan, nah diterimanya dengan takdir itu secara hakikat baik, gitu ya. Bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita. Ada beberapa hal anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Yang pertama adalah kita harus berdoa, harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa sifatnya adalah suprarasional. Di suprarasional itu kadang-kadang tidak masuk akal dan menembus batas, karena itu langsung hubungannya kita dengan Allah, langsung dengan Allah, tidak ada perantara. Walaupun misalkan ada wasilah gitu ya, wasilah kepada para nabi, para sahabat, para salafus sholihin, yaitu silahkan. Tapi secara pribadi kita itu kita bisa langsung meminta kepada Allah, silahkan. Mau tiap detik, tiap hari, tiap waktu, mintalah kepada Allah apapun, minta perlindungan. Kita minta dijaga keluarga kita, contoh sekarang itu ya, minta dijaga dari Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari virus corona, diri kita, keluarga kita, teman kita, semuanya. Ya silakan terus minta tiap waktu, pada sholat atau setiap menit pun kalau misalkan memungkinkan, silahkan. Karena Allah tidak akan benci kepada hambanya yang sering meminta. Allah tidak akan benci. Beda dengan manusia, ya kan? Allahu yaghdabu in taraka su'alahu wa baniya adama yaghdabu hina yus'alu. Allah itu tidak akan benci. Allah itu benci kepada hambanya yang jarang sekali meminta kepadanya, bahkan sama sekali tidak meminta kepada Allah. Allah itu benci. Sebaliknya berarti Allah menyukai hambanya yang sering meminta. Dalam hal ini adalah berdoa, meminta kebutuhan kita, keinginan kita, silakan minta kepada Allah. Allah tidak akan benci. Sebaliknya kalau manusia, wabaniya ada mayagdobu hinna yus'alu. Kalau manusia sering dipinta pertolongan, sering dipinta bantuan, kadang-kadang kan yang dipinta bantuannya itu jengkel, kesal gitu kan. Kebobaturan kan juga gitu, minta tulung we hayo, hutang we hayo, misalkan contoh ya, pasti kehel. Nah gitu, Allah mah tempat untuk meminta, silahkan banyak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, kita berdoa terus berdoa, baik berdoa yang secara doa khusus ataupun doa secara harian kita itu melalui sholat. Kan sholat itu doa, sholat itu adalah doa. Bacaan sholat kan doa semua ya, atau khusus ya silakan. Kita minta perlindungan kepada Allah, terutama yang sedang viral hari ini, supaya kita tidak dijangkiti dengan virus corona. Silakan tiap waktu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, berdoa agar kita menerima takdir itu, baik yang tidak baik menurut kita ataupun baik menurut kita, itu dirasakannya baik. Yang kedua adalah berikhtiar, berusaha. Ikhtiar, usaha itu sifatnya adalah rasional. Rasional berarti kita bisa mengupayakan, mengusahakan dan
bisa kita rasakan, bisa kita lihat, itu berusaha. Contoh, pakai masker misalkan ya. Kemudian sesuai anjuran para ahli gitu ya, kita harus mengurangi berkumpul dengan banyak orang. Bukan berarti kita nggak boleh bersilaturahmi, enggak, tapi untuk saat ini agak jaga jarak dulu ya. Kemudian tidak banyak nongkrong, banyak keluar rumah dan sebagainya. Rajin cuci tangan ya, itu adalah sebagai bentuk ikhtiar kita, upaya kita. Tapi jangan sampai kita punya keyakinan atoh misalkan ya, aya corona jadi sholat ke masjid, Jumatan diliburkan gitu, ulah taraweh teu aya gitu, ulah. Jangan sampai punya keyakinan seperti itu. Ikhtiar, tapi ikhtiarnya adalah yang syar'i, kemudian yang dianjurkan oleh pemerintah. Tentunya pemerintah juga tidak sekonyong-konyong mengeluarkan pendapat atau fatwa anjuran kalau tidak melalui misalkan musyawarah dengan para alim ulama dan sebagainya. Tetap kita taat kepada pemerintah juga tanpa juga meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholat terus, taraweh juga terus. Jangan sampai gara-gara virus corona misalkan taraweh diliburkan, gitu. Jangan ya. Terus nah, ikhtiar kita tadi memakai masker misalkan ya, rajin cuci tangan, jaga jarak, tidak terlalu banyak berkumpul gitu ya dengan banyak orang. Itu berbagai ikhtiar kita. Kalau sudah berdoa, sudah ikhtiar, masih saja nanti berlanjut ke yang lainnya. 2. Yang ketiga adalah tawakal. Tawakal itu adalah tafwidul amri ilallah, memasrahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya, tidak ada upaya, kita sudah berdoa, sudah berusaha, berikhtiar, ya. Maka kalau sudah terjadi, maka tetap kita harus bertawakal, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang terbaik bagi kita. Ya. Jadi tawakal itu menyerahkan segala urusan yang terjadi kepada kita ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci yang ketiga. Kunci yang keempat adalah qanaah was sabr. Qanaah dan sabar. Qanaah itu adalah merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan sabar. Sabar itu rela, ridho, menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi kepada kita semua, segala sesuatu yang menimpa kita itu sudah kehendak Allah. Sudah kita mulai daya upaya, sudah kita mulai berdoa, berusaha, tetap saja menimpa kita, terjadi kepada diri kita. Tawakal, sabar, qanaah, maka insya Allah itu menjadi pemantik bagi kita semua supaya menerima takdir ini dengan baik, takdir ini dengan tidak marah-marah dan sebagainya. Yang terakhir, sikap kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin dalam menerima ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bisyukri, dengan bersyukur. Bersyukur itu adalah dzikrul mun'im alladzi an'ama alaina, menceritakan zat yang memberi nikmat kepada kita, menceritakan zat yang memberikan nikmat kepada kita. Menceritakan itu dengan lisan berarti mengucap alhamdulillah, ya. Dengan perbuatan kita dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian dengan hati, dengan tekad, dengan keyakinan kita meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah berikan, segala sesuatu yang kita dapatkan
kenikmatan yang kita dapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sekonyong-konyong dari usaha kita sendiri, bukan dari pemberian orang lain, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana secara syariat mungkin atas usaha kita, atas bantuan orang lain, tapi hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sikap kita sebagai seorang mukmin, ya, sebagai seorang muslim dalam menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala, agar yang kita dapatkan, baik itu musibah, baik itu anugerah yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi kebaikan bagi kita. Karena ada kenikmatan misalkan dari Allah, tapi tidak diterima dengan syukur, dengan qanaah, dengan tawakal, itu menjadi sia-sia, menjadi adab, bukan menjadi kenikmatan, tapi menjadi laknat. Apalagi merupakan misalkan musibah yang sifatnya merugikan kita, banjir, angin puting beliung, longsor, kita sekarang diterpa dengan wabah corona. Kalau kita menyikapinya dengan tidak lapang dada, tidak bersyukur, tidak berupaya, berusaha yang terbaik, maka itu akan sia-sia, gitu ya. Oleh karena itu, sikap kita sebagai seorang muslim seperti ini. Yang pertama, ya tadi kita harus rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, meminta kepada Allah, sebab Allah dekat sekali dengan hamba. Ana aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Jadi perumpamannya adalah dekatnya kita dengan Allah adalah seperti urat kita, seperti urat nadi kita dekat dengan Allah, dengan tubuh kita, gitu ya. Itu perumpamaannya. Waidah dalam surah Al-Baqarah ayat 180 kan Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, ya. Ketika hamba meminta kepadaku, fa inni qarib, aku itu adalah sangat dekat sekali. Qarib itu dekat, sangat dekat sekali. Ujibu da'watad da'i idza da'an, Allah akan mengijabah hambanya yang meminta. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka minta ijabahlah kepadaku, berimanlah kepadaku, la'allahum yarsudun, supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berdoa. Yang kedua adalah ikhtiar, berusaha, berupaya. Nah, ikhtiar, upaya adalah sifatnya rasional, ya. Tadi salah satu contohnya dengan kita memakai masker, rajin cuci tangan, itu adalah ikhtiar. Kita ingin mendapatkan hasil yang bagus, ulangan yang bagus, terus rajin belajar, terus mengurangi main malam, mengurangi begadang, mengurangi pacaran. Itulah adalah upaya ikhtiar untuk mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah bertawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan marah-marah, bukan dengan Sunda untuk aral subaha, ngambek itu kadieu, tapi memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah dengan qanaah. Qanaah itu merasa cukup atas apa yang Allah berikan, diberi dengan bersabar, rela, ridho, ya. Yang terakhir adalah disikapi dengan bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu buruk, baik itu tidak enak menurut kita, baik itu enak menurut kita, tetap kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah takdir yang Allah timpakan kepada kita, baik itu menurut kita baik itu menurut kita menyakitkan, tidak mengenakan, ketika menyikapinya dengan hal yang tadi, maka kita akan mendapatkannya dengan kenikmatan, seolah-olah itu hanya merupakan ujian saja dari Allah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi Bapak sendiri, umumnya bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita, menjadi sebab kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penyakit, dari berbagai wabah, khususnya wabah corona yang sedang kita alami saat ini. Ini mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk tugasnya silahkan intisarinya saja, apa yang Bapak sampaikan kalian tuliskan di buku PAI gitu ya. Nanti hasilnya silahkan untuk dikondisikan dengan pengurus OSIS. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.